Segera kita ikuti interaktif motivation talk Thanks God Tomorrow is Friday bersama Dr. Fakih Syarif, spiritual motivator dan penulis buku bestseller tentang motivasi dan pengembangan diri. .8 Smart FM Surabaya. Selamat sore Smart Listener. Waduh, semangat sekali ya. Ananda kali ini bakal menemani Smart Listener di acara Thanks God Tomorrow is Friday. Tetap bersama Ustadz Fakih Syarif. Aduh, kali ini semangat banget nih karena Ustadz akan membagikan sesuatu yang positif pastinya. Selamat sore Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustadz kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya Ustadz ya. Karena kita pada sore hari ini akan membagikan sesuatu yang positif, sesuatu yang memotivasi Smart Listener ya Ustadz. Ya, tema kita sore hari ini temanya adalah apa Ustadz? bagaimana kita membangun keyakinan juara itu dalam diri. Wah itu. Karena kalau sudah ini hilang keyakinan bahwa kita ini sang juara, ini bahaya. Bahaya ya Ustadz ya. Sekarang bagaimana kita bisa membangunnya, memantapkannya dan sengaja memprogram keyakinan juara dalam diri kita ini. Nah, ini akan kita bahas nanti satu persatu. Mudah-mudahan cukup waktunya. Cukup. Oke Ustadz, gimana ini cara membangun keyakinan juara dalam diri? Ya, kita perlu sadari bahwa Allah itu maha melihat yang daya lihatnya tidak terbatas. Allah itu maha mendengar yang daya dengarnya juga tidak terbatas. Allah itu maha tahu yang daya tahunya juga tidak terbatas. Nah, kalau kita sudah memantaskan diri kita dan kita sudah pantas untuk mendapatkannya, maka pasti yang maha kuasa itu akan memberikannya. Dan dia akan memberikan di saat yang tepat dan terbaik, tidak lebih dan tidak kurang. Lah, pertanyaan yang justru sangat penting itu adalah bagaimana kita memantaskan diri agar pertolongan Allah itu diberikan kepada kita. Lah, salah satunya adalah kita harus terus membangun keyakinan juara. Karena keyakinan juara itu sangat penting bagi pencapaian hasil. Jadi kita harus secara sengaja memprogram dan memantapkan keyakinan juara di dalam diri kita. Ada beberapa tips, cara-cara yang bisa kita lakukan, dan kalau ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka keyakinan juara itu akan ada dalam diri kita dan itu akan memicu dan melejitkan potensi yang kita punya. Luar biasa ini Ustadz, pasti ini tipsnya. Ya, yang pertama adalah mengontrol self-talk. Jadi self-talk itu kata-kata yang kita ucapkan pada saat kita berbicara pada diri sendiri. Kita sering kan lakukan itu. Sering sekali. Suara-suara yang muncul di kepala kita pada saat-saat tertentu atau pada saat-saat akan melakukan aktivitas tertentu. Nah, dalam riset ternyata di dalam sehari itu kita ada 60.000 sampai 80.000 self-talk. Anda bisa bayangkan 60.000 atau 80.000 self-talk yang kita ucapkan. Karena nggak sadar sehari Dan 65%-nya itu adalah self-talk negatif. Oleh karena itu apa yang kita ucapkan terus-menerus kepada diri sendiri ini akan jadi keyakinan dan ini sangat bisa akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu cara untuk memantapkan keyakinan kita sebagai juara, kita harus mengontrol self-talk kita ini. Intinya jangan sampai muncul self-talk negatif tanpa kita mengubahnya menjadi self-talk positif. Karena 65% loh, 65%-nya dari 60.000. Lah kalau itu terjadi dan terus-menerus diulang-ulang, itu akan jadi keyakinan. Kalau sudah jadi keyakinan nanti akan jadi tindakan. Lah kalau jadi tindakannya negatif kan. Karena apa? Self-talknya negatif. Maka kita harus mengontrol self-talk kita ini. Jadi intinya tadi jangan sampai muncul self-talk negatif tanpa kita mengubahnya menjadi self-talk positif. Karena memang kita setiap hari berpikiran mesti kebanyakan memang positifnya ya Ustadz ya. Ketakutan juga termasuk self-talk. Kebanyakan malah negatif kan tadi 65%. Bahkan di dalam riset ilmu psikologi itu para psikolog itu mengatakan 6:1. Jadi 6:1. 6 kata-kata negatif, 1 itu kata-kata positif. Lah kalau kita membiarkan yang negatif itu merusak pikiran kita dan ini mempengaruhi keyakinan kita, maka kita tidak akan pernah bisa melejitkan potensi. Karena apa? Diawali dari pikiran. Memilih pikiran adalah memilih masa depan kan gitu. Itu memang sangat penting berarti Ustadz ya, kita harus mengontrol dulu self talk kita itu. Ya, itu yang pertama, poin yang pertama. Itu poin yang pertama Ustadz. Kalau kita ingin memprogram
dan memantapkan keyakinan juara di dalam diri kita. Karena sebenarnya sejatinya ini kita juara sejak lahir gitu. Tapi karena faktor lingkungan, faktor teman macam-macam menjadikan kita lupa bahwa kita ini juara. Ditambah lagi self talk-nya tadi itu ternyata 65% berpengaruh itu besar juga negatif. tuh self talk ya Ustaz ya. Yang kedua ini ada afirmasi Ustaz. Ya, afirmasi itu adalah self talk positif yang secara sengaja dipilih dan dilakukan dengan bersuara. Itu namanya afirmasi. Jadi self talk kata-kata dengan dirinya kita sendiri, tapi yang positif sengaja dipilih dan dilakukan dengan bersuara. Dan afirmasi ini paling baik kita lakukan di pagi hari setelah kita bangun tidur atau malam hari sebelum tidur, dan itu dilakukan secara terus-menerus untuk mengafirmasi diri kita, mengucapkan kata-kata yang positif. Sungguh-sungguh dengan tulus, dengan emosi, bahkan melibatkan perasaan, seolah-olah kita sudah memiliki apa yang kita ucapkan. Nah, misalnya gini, hari demi hari dengan berjalannya waktu, saya semakin sukses dari sebelumnya dan saya menarik kebaikan, keberlimpahan, kesuksesan yang sudah menjadi hak dalam hidup saya. Terima kasih ya Allah. Lah itu kalau dibaca setiap pagi, setiap malam, dan itu dengan melibatkan emosi dan perasaan, itu menjadikan sebuah doa, menjadikan sebuah afirmasi yang positif, yang itu bisa memicu keyakinan dan kemantapan diri menjadi sang juara. Itu harus kita lakukan ya Ustadz ya. Iya, kalau itu tidak kita lakukan, ditambah dengan mengeluh, mengeluarkan yang negatif, maka ini jadikan down. Semangat itu akan jadi malah berkurang. Karena apa? Karena afirmasinya bukan positif tapi negatif. Wah, itu. Wah, enggak mungkin bisa nih. Temen angel lagi. Iya, saya pernah seperti itu soalnya Ustaz. Dan kalau yang kayak gitu terus itu kita ucapkan, terus masuk dalam pikiran bawah sadar, maka dengan sendirinya nanti pikiran bawah sadar akan mencari dan memperkuat alasan itu. Ya, kamu tidak usah lakukan. Kamu dulu kan pernah gagal. Kamu dulu kan gini-gini. Nah, otomatis itu. Jadi akhirnya yang sebetulnya kita memang bisa, tapi berhubung kita berpikiran ini nggak bakal karena bisa. Berpikir itu kemudian melakukan afirmasi, alam bawah sadar dia kena, maka otomatis dia akan mencari alasan yang sama dengan apa yang dimasukkan oleh alam sadar ke bawah sadar. Makanya hati-hati, afirmasi itu pentingnya di situ. Dan ingat, afirmasi itu self talk positif yang dilakukan dengan bersuara. Lakukan dengan tulus, melibatkan emosi dan perasaan, seakan-akan bahwa apa yang kita ucapkan itu telah terjadi. Oke. Yang ketiga ada membaca, menonton, mendengarkan hal-hal yang memberi inspirasi, Ustaz. Iya, karena kita itu dirangsang dari panca indera kita kan. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu harus hal-hal yang memberi inspirasi. Ingat-ingat suatu waktu Anda membaca atau menonton kisah tokoh tertentu yang Anda kagumi misalnya. Apa yang Anda rasakan? Saat kita membaca, menonton kisah tokoh tertentu, kita tidak sekedar membaca, tidak sekedar menonton, tapi seolah-olah kita merasakan hal yang sama dengan tokoh tersebut. Nah, semangat mereka itu akan menular pada kita kalau kita mau lakukan itu. Nah, kita ingin mencapai apa yang mereka capai, bahkan keyakinan mereka itu akan berlahan menjadi keyakinan kita. Oleh karena itu, asupan yang masuk ke tubuh kita melalui membaca, menonton, dan mendengar harus kita pilih juga. Tentu hal-hal yang positif yang memberikan inspirasi. Pilih-pilih sekarang tontonan, bacaan. Karena itu berpengaruh. Berpengaruh. Ketika kemudian bacaan kita, tontonan kita, film-film yang horor macam-macam, itu perasaan itu masuk. Ketika keluar malam-malam, gitu kan itu. Padahal ternyata ada mukenanya tetangga tidak diambil, masih di jemuran, kena angin kemudian lari gitu kan. Karena terlalu banyak melihat film horor gitu. Demikian juga kalau bacaan, apa yang tonton, apa yang dengar, hal-hal yang porno, maka pikirannya akan porno. Hati-hati, makanya bacaan kita, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar sangat berpengaruh terhadap diri kita. Karena itu menjadi asupan juga. Asupan pikiran. Nah, asupan pikiran. Biasanya memang kan kita pada saat melihat film yang film misalnya kita melihat ada yang hebat gitu dari misalnya film Habibie gitu. Habibie itu kan menginspirasi sekali Ustadz. Itu pasti kita saat melihat film seperti itu, aduh aku pengen nih seperti sosok beliau. Iya, ketika terinspirasi, kemudian tergerak, kemudian melakukan sesuatu dan ada model.
yang kemudian bisa kita Yang bisa lihat, dicontoh maka ya, itu Ustadz, ya. bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian juga kalau kemudian bacaan dan tontonan yang dengar itu yang negatif, maka juga berpengaruh. Maka kan sekarang ada pengaruh ketika ada sinetron anak jalanan macam-macam, ternyata ditiru oleh anak-anak muda yang kemudian berpengaruh yang negatif. Itu bukti bahwa media, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu sangat mempengaruhi masyarakat. Dan ini harus diperhatikan juga oleh pemegang kekuasaan ini. Iya, pemilik media Ustadz ya. Oke Ustadz, kita break dulu Ustadz ya. Nanti kita akan lanjutkan yang keempat Ustadz. Oke, bagi smart listener yang ingin mengikuti interaktif bisa telepon di 031 732 1498 atau bisa SMS di nomor 0856 461 16889 atau bisa invite BBM di 5158 F514. Kembali kita ikuti Interaktif Motivation Talk. Thanks God, tomorrow is Friday. Delapan 8,9 Smart FM Surabaya masih bersama saya Ananda dan Ustadz Fakih Syarif. Oke Ustadz, sekarang kita ke tips yang keempat nih, pajang prestasi yang pernah kita raih dan tulis kisah sukses kita. Ya, jadi kalau kemudian kita punya prestasi, misalnya dalam 5 tahun terakhir ini, atau selama kita sekolah sampai kemudian kuliah, saya yakin smart listener punya peristiwa, punya kejadian yang amat membahagiakan, atau punya prestasi yang kemudian itu sangat membanggakan. Kalau itu kemudian didokumentasi, kemudian dipajang di kamar, piagam-piagam, itu kan membantu kita untuk pikiran itu jadi positif dan membantu kita jadi memiliki semangat yang luar biasa. Jadi ketika kita loyo, tidak semangat, kemudian ketika melihat kemudian di kamar tidur kita itu ada piagam penghargaan, akhirnya kita, ya saya kan juga pernah berprestasi, saya tidak boleh menyerah lagi. Jadi itu penting, bukan pamer, karena ini kan di kamar kita sendiri, ya kemudian dipajang di kamar, di rumah, itu ternyata virus pikiran dalam diri kita ini dapat kita lawan dengan memajang prestasi-prestasi yang pernah kita raih. Jadi pikiran kita kan ada virus negatif tadi itu. Nah, itu bisa kita lawan dengan memajang prestasi yang pernah kita raih. Misalnya kan biasanya ada piala, ada piagam penghargaan, ada atau buku yang kita tulis, atau berita kita tentang sesuatu yang luar biasa dan pernah dimuat oleh media massa, kemudian diklipping, kemudian dikasih ke Pigora, liputan TV atau dalam bentuk CD atau yang sejenisnya. Itu kemudian ditempel, ditaruh di tempat-tempat yang mudah kita lihat. Ternyata ini membantu kita untuk melawan virus-virus pikiran yang negatif itu. Luar biasa. Nah, kalau misalnya seperti ini Ustadz, aduh Ustadz, saya ini nggak pernah berprestasi loh, saya ini nggak pernah punya piala, saya ini nggak pernah ada piagam dan lain sebagainya. Gimana saya mau majang, gimana saya mau motivasi diri, gimana Ustadz kalau seperti itu? Kita bisa menuliskan kisah sukses berisi apapun yang membuat kita bangga dan bahagia, sekalipun itu menurut orang lain bukan prestasi. Jadi yang melihat itu kan diri kita sendiri. Misalnya kita tulis benda, aku belajar suruh masak sayur asem, ternyata semua keluarga memujiku. Lah, kisah-kisah sukses itu juga bisa menjadi lembaran-lembaran kertas, dan itu kalau kita tempel, kita pajang di tempat yang sering kita lihat, itu juga bisa membantu untuk melawan virus-virus negatif yang ada dalam pikiran. Jadi tidak hanya kita mengandalkan medali dan piala ya Ustadz, tetapi kisah sukses kita. Dan saya yakin kisah sukses kita itu, kisah sukses masing-masing orang itu ada yang membahagiakan dan menyenangkan. Lah kalau kita fokus pada yang semacam itu membantu kita untuk membangun mental juara. Jangan dibalik, jangan kemudian segala yang negatif, kemudian curhatan yang galau-galau itu kemudian ditulis, diingat-ingat, semakin down malah. Itu nggak baik Ustadz. Berarti bikin kalau misalnya kita menulis diary ya Ustadz, kita menulis yang positif ya Ustadz ya. Apa yang sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan, itu jadi fokus kita. Sehingga kemudian kita menjadi fokus pada kelebihan yang kita punya, bukan pada fokus pada kelemahan. Lah yang terjadi kan kita banyak fokus pada kelemahan, bukan pada kelebihan. Sehingga yang kemudian bukan tambah semangat tapi down. Bukan kemudian malah percaya diri, malah tidak percaya diri. Nah itu
Bahaya Ustadz ya. Oke Ustadz, ini ada satu yang bertanya dari Bu Arma. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Anak saya selama ini nilainya biasa-biasa saja. Tentunya saya ingin dengan kemampuan tersebut, meski biasa, dia tuh punya kepercayaan diri yang luar biasa untuk menggapai cita-citanya. Itu bagaimana Ustadz? Ya, pertanyaannya apa? Iya itu. Ini pernyataan ini kayaknya Bu Arma ya. Jadi Bu Arma itu selama ini nilai anaknya itu hanya biasa-biasa saja Pak Ustadz. Jadi dia itu ingin dengan nilainya yang biasa-biasa saja itu, anaknya itu mempunyai kepercayaan diri bahwa dia bisa menggapai cita-citanya walaupun dengan nilai yang pas-pasan. Seperti itu. Kita perlu sadari bahwa masing-masing anak punya kecerdasan. Jadi seringkali yang diukur di sekolah dan kita seringkali melihat itu hanya kecerdasan intelektual. Nah itu. Ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan yang lainnya. Dan kita yakin bahwa masing-masing anak itu punya talenta dan punya kecerdasan dan tinggal diasah, diketahuinya. Mungkin bisa jadi secara akademis nilainya pas-pasan, tetapi pasti ada yang menonjol di bidang yang lainnya. Itu yang harus kita kenali. Karena ternyata buktinya mereka-mereka dulu yang sekolahnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung nilainya jelek, tidak naik kelas, ternyata setelah kuliah, setelah lulus, ternyata malah pada sukses, sudah jadi pengusaha macam-macam. Itu menunjukkan bahwa kesuksesan itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, dan memiliki daya juang, semangat untuk meraihnya. Dan itu sebenarnya bisa dibangun sejak sekarang. Lah, sore hari ini saya berbicara tentang itu untuk membangun mental juara itu dengan beberapa tip yang saya katakan. Mungkin bisa jadi dia tidak berprestasi secara akademik, tapi ternyata olahraganya menonjol. Misalnya pernah juara sepak bola, pernah juara. Itu yang kemudian prestasi-prestasi itu dipajang, ditulis sebagai kisah sukses, dan itu bisa menjadi motivasi dan bisa membangun rasa percaya diri dia bahwa ternyata aku bisa berprestasi. Jadi suruh nulis saja lah 30 kelebihan yang dia punya. Dan ketika sudah ketemu, bilang, loh Dek, nak, kakak punya, adik punya kelebihan ini. Nah, fokus pada kelebihan yang kita punya, maka pasti akan jadi orang yang di atas rata-rata. Tapi jangan kemudian fokus pada kelemahannya, dan kelemahan itu jangan diulang-ulang, dikatakan terus. Itu sama seperti melakukan afirmasi pada si anak, loh, kok ini. Jadi yang negatif itu jangan terus dikatakan terus, tapi harus sebaliknya, justru nilai-nilai positif. Cari 5 hal yang positif pada diri anak itu, dan itu katakan berulang-ulang. Dengan selama sehari itu, dengan ada jeda antara 5 kali, dan itu akan membangun rasa percaya diri dia. Ya justru malah memang kebanyakan orang sekarang fokus ke kelemahannya. Coba suruh tulis kelemahan, pasti mereka tahu. Tapi kelebihannya mereka pasti tulis 5 saja sudah kelepek-kelepek. Udah bingung apa ini padahal kalau sudah kita temukan 30 kelebihan kita, dan kita fokus terhadap kelebihan yang kita punya, kita akan jadi orang yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ya, saya kira itu Ibu Arma ya. Ibu Arma. Jadi jangan hanya fokus mungkin pada prestasi akademik ya Ustadz. Iya, masing-masing anak punya kecerdasan dan cara belajarnya pun beda-beda. Jangan dipaksakan. Misalnya kita punya anak 4, itu tidak bisa kamu mengatakan, kamu kalau belajar kok tidak seperti kakakmu, pendiam macam-macam. Lu beda. Karena bisa jadi pendekatan kakaknya ada, dia ternyata kakaknya otak kiri atas. Kalau orang otak kiri atas itu tipe thinking, pemikir. Makanya belajarnya cari yang tenang. Di mana, di kuburan atau di pihak. Ngeri Ustadz kalau di kuburan. Nah, ternyata adiknya bukan orang thinking. Ternyata dia orang intuiting. Kalau orang intuiting, otak kanan atas, dia belajarnya Ustadz, dengan apa? Dengan imajinasi, dengan banyak berdiskusi, dengan kemudian membuat pola-pola. Jadi ternyata masing-masing anak itu punya mesin kecerdasan, dan mesin kecerdasan itu dikenali. Ketika sudah dikenali, diasah sesuai dengan potensinya, pasti jadi sudah. Pasti sip ya Ustadz. Oke, kita ke yang kelima nih Ustadz. Ya. Pilih kawan yang terbaik. Ini penting memilih sekali teman Ustadz. itu memilih masa depan. Jadi kalau kita salah berteman, salah bergaul, salah berkomunitas, itu bahaya. Jadi ibarat kulit kerbau yang dikeringkan kemudian akan memiliki nasib yang berbeda-beda gara-gara dia memilih kawan gitu. Kalau kulit kerbau tadi itu berkawan dengan sebongkah kayu yang kemudian dijadikan beduk, maka sehari 5 kali dia dipukul terus, itu kan jadi beduk gitu kan. Bahkan kalau puasa bisa jam 2 malam, jam 3 dibeduk juga gitu, untuk membangunkan. Sebaliknya kulit kerbau yang sama-sama dikeringkan tadi itu, ketika dia memilih kawan
kawannya itu bergabung yaitu kitab suci, dia jadi sampulnya kitab suci, beda pelakuannya. Kalau yang tadi dipukuli karena ini karena sampulnya kitab suci, maka apa, dia akan diberi minyak wangi-wangi, dibawa kemana-mana, diletakkan di tempat yang tinggi, yang tempat terbaik, spesial, iya ya, kan? Ustadz? Bahkan seringkali dicium setiap punya kitab suci selesai membacanya. Kayak gitu memilih kawan itu. Jadi kerbo saja kalau berkawan dengan tadi kan beda. Makanya memilih kawan, memilih teman adalah memilih masa depan. Setidaknya kalau kita memilih komunitas, saya seringkali ulang, yaitu komunitas yang positif, komunitas yang produktif, dan komunitas yang kontributif. Yang mengajak kita berkembang ya Ya, Ustadz. jadi 3 tips syaratnya. 1 positif, 2 produktif, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan kontributif, punya peran, punya kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita berada di komunitas semacam itu, insya Allah semakin yakin, semakin mental juara tertanam dengan baik, dan spiral kehidupan kita akan naik. Luar biasa. Jadi smart listener, memilih teman itu memang sangat penting ya Ustadz perannya. Iya, memilih teman dalam memilih masa depan, bahasa saya. Jangan salah. Jadi kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang sukses, pasti nanti kita juga akan sukses kan Ustadz. Pasti ketularan gitu katanya. Iya. Iya kan? Karena tadi itu saya ibaratkan kulit tadi, kulit kerbau tadi itu. Berteman dengan orang pintar, nanti kita ketularan pintar karena kita ingin sama-sama pintarnya seperti teman kita. Oke, smart listener, bagi smart listener yang tetap ingin mengikuti interaktif, bisa langsung telepon di 031 732 1498 atau bisa SMS di 0856 461 16889 atau bisa langsung invite BBM di 5158 F514. Kembali kita ikuti Interaktif Motivation Talk. Thanks God, tomorrow is Friday. Oke, smart listener, kita kembali lagi. Tadi seru sekali smart listener ya. Yang kelima tadi adalah memilih kawan yang terbaik. Jadi memang kita harus lebih hati-hati dalam memilih kawan, karena kita berteman dengan teman yang positif akan membawa kita ke arah positif. Kalau negatif ya akan ke arah negatif ya Ustadz ya. Oke, kita sekarang yang keenam ini Ustadz. Ya, ini kalau dalam istilah ilmu NLP itu yang disebut dengan angkor juara. Angkor juara. Angkor itu sebuah teknik membangkitkan juara di dalam diri untuk meraih juara berikutnya. Maksudnya gini. Jadi bila kita pernah juara atau sukses di dalam kondisi atau bidang tertentu, kemudian rasa mental juara itu bisa dapat kita akses kembali di dalam diri kita. Jadi misalnya kita pernah juara, mahasiswa saya itu pernah juara lomba LKTI tingkat nasional. Nah, ketika dia juara terus nerima trofi, ngasih penghargaan. Nah, ketika pada saat dia loyo enggak semangat, terus kemudian dia membayangkan peristiwa itu, kejadian itu, suasananya itu akan kembali semangat. Lah, angkornya macam-macam. Jadi kalau angkornya itu ada gerakan atau suara apa yang membuat begitu dia menggerakkan tangannya semacam ini atau kemudian mengepalkan, itu suasananya itu kembali seperti pada saat dia pertama kali menerima juara. Lah itu bisa diakses lagi gitu. Dan itu bisa membantu juga ketika dia loyo. Jadi ketika dia tidak semangat, ya itu artinya kan ada dalam memori dia. Maka pada saat ketika kemudian loyo dia tidak semangat, kemudian dia ingat saat-saat kemudian dia pernah menjadi juara LKTI, terus kemudian dia mengangkat tropinya dan gerakannya seperti mengangkat tropi itu. Lah gerakan itu yang dia ingat, itu yang disebut dengan angkor. Jadi tidak harus kemudian dia mengingat selalu, cukup dengan menggerakkan dengan gerakan seperti mengangkat piala, itu suasananya, rasanya, mental juaranya itu kembali muncul. Nah, kita bisa mengakses kondisi percaya diri itu yang pernah kita alami sebelumnya. Itu yang disebut dengan angkor. Nah, masing-masing orang itu sebenarnya punya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang sangat menarik. Nah, tinggal dicari cirinya apa. Makanya kan ada orang tertentu kalau ketika mendengar lagu tertentu terus kemudian dia nangis. Berarti dia angkornya di lagu itu. Nah, ada yang kemudian mendengar lagu itu kok dia semangat saat berarti angkornya itu, lagu itu menjadi angkor bagi dia, pengingat bagi dia. Lah, masing-masing orang bisa mengaksesnya kembali, memunculkan angkor juara itu. Memanggil angkor juara itu. Itu Ustaz, membantu kita untuk kembali semangat. Kembali semangat. Jadi tidak hanya melalui gerakan, mungkin dia mengingat, mungkin dia mendengarkan lagu atau lihat film atau apapun. Jadi bisa apa yang dia dengar saat itu, bisa juga apa yang dia lihat, bisa juga gerakan apa yang saat itu dia lakukan. Dan yang penting unik dan itu menjadi ciri untuk mengingat peristiwa itu, dan itu perasaan, emosi, semangat itu kembali seperti ditarik lagi. Ditarik lagi untuk keluar. Itu.
semangat lagi langsung Ustaz. Nah, itu tips juga. Dan ternyata membantu juga untuk dia memiliki semangat hidup lagi. Seperti itu, saya akan melakukan seperti itu Ustaz. Ya, ini penting. Jadi masing-masing kita ini pasti punya kenangan, punya peristiwa, punya prestasi yang kalau itu saat-saat terindah, dan kalau itu kita ingat kembali, itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Dan pasti ada ciri ya, ada sesuatu ciri unik khas, yaitu yang disebut dengan angkor. Itu yang disebut dengan angkor ya Ustaz. Nah, dan biasanya dengan ketemu angkornya itu, cukup dengan angkornya itu, suasana batin kita akan sama dengan kejadian itu. Sama senengnya Ustadz ya, Yeah. sama kayak waktu itu. Oke, yang ketujuh kemudian ada visualisasi kreatif Ustadz. Ya, visualisasi kreatif itu ya berimajinasi. Artinya, intinya jika kita terus-menerus memikirkan, membayangkan sesuatu yang kita yakini, terlebih jika dilakukan dengan detail, maka sesuatu yang kita yakini ini akan menjadi sebuah kenyataan nanti. Jadi misalnya memvisualisasi impian kita sudah bisa membayangkan, saya sekarang berada di sebuah negara ini, saya lagi menempuh postdoktoral misalnya, terus kemudian saya berbicara di depan 5.000 orang, dan itu bisa tergambar, itu visualisasi, dan biasanya getarannya itu semakin kuat, dan itu benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan. Dan itu bisa dilakukan pada saat mau tidur atau pada saat mau baru bangun tidur, ketika mau berangkat beraktivitas, memvisualisasi dengan kreatif impian kita. Bisa seperti itu ya Ustadz ya. Bisa, dan kita ternyata getarannya luar biasa. Kita membayangkan kita mendapat juara, terus kemudian tapi kita juga memang harus bersungguh-sungguh melakukan karena ini kan men-set program pikiran kita. Jadi pada saat saya sebelum jadi penulis, saya sering ke Gramedia dan saya pegangi buku-buku bestseller itu, saya sambil pejamkan mata, suatu saat buku saya akan ada di sini dan saya akan talkshow di Gramedia Expo. Dan betul terjadi, tahun 2010 saya diundang talkshow di Gramedia pada saat ulang tahunnya Kompas Gramedia Fair. Tahun 2011 saya juga diminta oleh Gramedia untuk talkshow di Gramedia Expo. Sekarang jadi Diandra. Ya kan, di lantai 1 kan namanya Diandra sekarang. Luar biasa Ustadz ya. Jadi kita jangan hanya membayangkan saja smart listener, tapi kita juga melakukan ya Ustadz ya. Setelah itu memantaskan diri. Nah, visualisasi kreatif itu adalah kerja membentuk blueprint di dalam otak kita, sehingga kemudian itu menggerakkan mental juara kita, membuka otak kemarin apa? Otak kreatif kita. Masih ingat, membuka otak kreatif kita. Kenapa? Karena ada keyakinan yang begitu luar biasa. Itu memang harus kita. Nanti saya akan coba Ustadz seperti itu. Ya, ini ada banyak tips ini. Nanti rasakan perubahannya yang begitu luar biasa. Ya, saya akan coba di rumah nanti. Oke, yang ke-8 adalah patahkan belenggu sikap juara. Ini gembok mentalnya, penjara mentalnya harus dipatahkan. Lah, ada yang metode dengan namanya reframing. Reframing itu adalah membingkai ulang lagi. Jadi misalnya gini, ada fakta pengalaman yang membuat ini belenggu. Saya berasal dari keluarga miskin lah, saya tidak mungkin sukses. Reframingnya adalah dibingkai lagi. Bagus, orang miskin itu memiliki tekad yang jauh lebih kuat untuk kaya dan sukses ketimbang orang yang sudah kaya. Nah, ini berarti di reframing, dibingkai ulang. Bagus, pilihan saya hanya satu, sukses dan kaya. Saya kan tidak mungkin sukses, saya kan orang desa, orang daerah. Nah, itu di reframing. Orang yang sukses itu justru banyak berasal dari daerah, akan dipandang lebih hebat, menjadi inspirasi orang-orang dari daerah lain. Jadi reframing itu adalah membingkai ulang dengan kalimat yang lebih positif, bagus, lebih positif dan lebih inspiratif. Misalnya lagi, gembok juga. Aduh, saya setelah bertahun-tahun bekerja, hidupku kok selalu pas-pasan. Banyak sekali. Nah, kalau ini diteruskan, ini diteruskan jadi belenggu. Kalau jadi belenggu, tidak akan pernah, otak kreatifnya tidak akan muncul gitu. Maka kemudian dirubah dengan reframingnya. Bagus, inilah waktunya saya memulai bisnis sendiri, sehingga saya bisa memiliki penghasilan yang jauh lebih besar. Itu namanya reframing. Saya masih muda, yang tua saja gitu ya. Maksudnya muda ini. Saya masih kuat. Nah, reframingnya apa? Saya masih kuat, pikiran masih jernih, sehingga peluang saya untuk sukses jauh lebih besar. Ya, kadang-kadang kan muda jadi alasan juga kan? Ya, biasanya seperti itu. Nah, saya kan masih muda, belum pengalaman. Nah, reframingnya menjawab.
Lu justru masih muda itu kamu masih kuat, kamu masih jernih, kamu masih punya peluang yang jauh lebih besar daripada Justru ketimbang harus yang lebih sudah berusaha. tua, yang sudah lemah. Nah, demikian juga yang sudah tua juga jadi alasan juga. Wah, saya kan sudah tua. Lah, reframingnya apa? Justru kalau kamu sudah tua, kamu itu banyak pengalaman. Pengalaman yang kamu miliki, yang saya miliki, sehingga saya punya modal untuk sukses lebih cepat. Ini yang disebut dengan reframing. Jadi harus dipatahkan belenggu itu. Kalau tidak jadi belenggu, jadi penjara mental. Lah kalau jadi penjara mental tidak pede. Kalau sudah tidak pede tidak yakin. Kalau sudah tidak yakin maka otak kreatifnya beku. Otak kreatifnya tidak terbuka. Nggak iso mikir, mandek nggak kreatif sama sekali. Tidak terbuka. Kalau tidak terbuka, akhirnya kemudian menyalahkan diri sendiri. Kalau sudah menyalahkan diri sendiri ya sudah habis. Ya itu bahaya Ustaz kalau menyalahkan diri sendiri. Ya, Aduh, itu aku kita ini bahas, nggak bisa gitu kita aja. bahas seminggu yang lalu kan. Nah, bahaya ternyata Ustadz ya, memang seperti itu. Jadi cuman kita tinggal mengganti aja kok, pakai kata-kata yang positif, Iya. kata-kata yang lebih bagus. Ini pemrograman pikiran. Makanya ini tadi tema saya hari ini adalah bagaimana kita membangunkan keyakinan juara dalam diri ini. Ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Dan kalau kita lakukan ini, kalau kita laksanakan, kita akan merasakan sebuah petualangan yang luar biasa nanti. Sebenarnya kita tuh sering bandel Ustadz ya. Sebenarnya ini adalah hal yang bisa dibilang mudah kan. Kita lakukan setiap hari, kita tinggal berpikir positif, kita tinggal memikirkan yang aku pasti bisa kok, aku pasti, mumpung aku masih muda, aku akan melakukan yang terbaik. Ya, tapi setan kan tidak terima. Nah, ya makanya itu terjadi pertarungan. Makanya di sini pentingnya self talk tadi, mengolah, mengatur self talk, terus kemudian melakukan afirmasi. Ya, kan banyak tadi melakukan afirmasi, terus kemudian melakukan memajang prestasi, kisah-kisah sukses diletakkan di tempat yang sering kita lihat, karena ternyata ini memberikan pemicu motivasi yang positif. Kemudian memilih komunitas, memilih kawan yang baik, karena ini sangat berpengaruh. Dan tadi ada angkor juara. Ketika kejadian-kejadian menimpa kita itu mesti ada ciri, ada sesuatu yang menjadi pengingat kita. Itu yang disebut dengan angkor. Lah kalau kemudian kita menggerakkan atau melakukan sesuai dengan angkor itu, maka suasana batinnya akan persis ketika kita mengalami saat-saat terindah, ketika kita meraih prestasi. Dan sebenarnya ini manusiawi, karena ini ada dalam benak pikiran kita, dan kejadian itu terekam betul ada dalam memori kita. Karena seperti komputer itu, laptop itu. Lah otak kita itu lebih canggih daripada komputer. Karena kapasitas menyimpan memori otak kita itu jauh lebih hebat dari jadi laptop sesuatu ataupun yang hebat komputer. bisa kita panggil kembali Ustadz ya. Iya. Tinggal kita yang aja. negatif dikarantina. Di karantina. Kalau Pensiun virus kan, yang kalau yang virus kan di-scan dulu. Nah, di-scan dulu, dihapus tuh yang negatif. Di-scan yang negatif, kalau nggak bisa dihapus dikarantina, tapi yang kemudian ditarik kembali, ditonjolkan lagi sesuatu yang positif, yang luar biasa, yang sebenarnya kita sudah ngalami dan sebenarnya Allah sudah kasih. Tinggal kita mau syukuri atau tidak kan itu. Nah, itu kebanyakan memang kita tidak mensyukuri Ustadz. Kita tidak mensyukuri apa yang sebenarnya kita tahu kita bisa, tapi aduh aku kok gak bisa. Akhirnya kan menyalahkan orang lain. Lebih fatal lagi kalau menyalahkan diri sendiri, yang itu dampaknya bahaya tadi itu. Sehingga mengakibatkan dia tidak yakin, tidak pede, dan otak kreatifnya tidak akan terbuka. Itu bahaya sekali Ustadz ternyata ya. Dampaknya ternyata sangat besar loh Ustadz. Ternyata dengan berpikiran negatif itu terhadap pekerjaan, mungkin terhadap Anda akan aktivitas. menjadi apapun, kita ini akan menjadi apapun yang sering kita pikirkan mengenai diri kita. Coba kata-kata ini perhatikan. Kita ini akan menjadi apapun yang sering kita pikirkan mengenai diri kita. Jadi kalau kita berpikir tentang sesuatu yang itu tentang diri kita dan terus itu dilakukan, kita akan menjadi apa yang sesuai dengan pikiran itu. Maka hati-hati. Iya. Saya akan berhati-hati sekarang dalam berpikir. Dan sikap positif itu tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga akan mengubah dunia. Mengubah dunia kita maksudnya. Oleh karena itu, berhentilah berprasangka buruk terhadap apa yang kita alami. Lebih baik berprasangka positif, dan berprasangka positif itu akan menguatkan kita di dalam melejitkan potensi diri, karir, dan bisnis. Jadi mulai hari ini buang persepsi tentang kemampuan yang terbatas. Kenapa? Karena ada yang maha memampukan. Siapa? Allah. Nah, kita lupa. Kita fokusnya pada kelemahan saja, mengeluh saja. Keluhan yang terus diucapkan itu jadi fokus.
Saya ulangi, keluhan yang terus diucapkan jadi fokus. Dan kalau sudah jadi fokus akan terjadi pada kehidupan kita. Cuma sayangnya fokus pada keluhan itu yang menjadi nyata. Lah kalau gitu lebih baik fokus pada apa? Kelebihan, keinginan, keimpian dan keberlimpahan. Karena Allah sebenarnya kasih itu semua untuk kita. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Seru sekali Ustadz. Oke, buat smart listener tetap ya yang ingin mengikuti interaksi bisa langsung telepon di 031 732 1498 atau bisa SMS di 0856 461 16889 atau bisa invite BBM di 5158 F514. Kembali kita ikuti Interaktif Motivation Talk. Thanks God, tomorrow is Friday. 88,9 Smart FM. Semakin seru sekali ya Smart Listener. Pembicaraan kita tentang gimana sih cara kita membangun keyakinan juara dalam diri. Ternyata ada banyak sekali yang sudah Ustadz Fakih Syarif share ke kita ya tentang mengontrol self talk, afirmasi, ada yang memajang prestasi, banyak sekali Ustadz. Ternyata sebenarnya itu cara yang mudah, tapi entah kenapa ya smart listener kadang kita tuh susah sekali untuk melakukan. Kita lebih fokus ke hal yang negatif ya Ustadz. Kita perlu sadari betul bahwa Tuhan menciptakan kita, menciptakan kita ini untuk berhasil, bukan untuk gagal. Maka buktinya apa? Allah memberikan potensi yang dahsyat, yang begitu luar biasa. Apa salah satunya? Akal, pikiran. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola, meramunya, memprogram pikiran itu. Karena diawali dari pikiran itulah sebuah perubahan itu akan terjadi, kan gitu. Nah, makanya bagaimana kita membangun keyakinan juara dalam diri kita ini diawali dari set up pikiran kita. Itu penting di set up dulu smart listener ya. Ini yang sore hari ini yang jadi bahasan. Karena ini mendasar gitu. Kalau kemudian mengelola pikiran ini kacau. Jadi karena memilih pikiran, memilih masa depan, memilih pikiran juga memilih masa depan. Dari pikiran timbul keyakinan, dari pikiran keluar kata-kata, kata-kata yang berulang-ulang jadi keyakinan, keyakinan yang merubah menjadi sebuah tindakan, tindakan yang menjadikan habit. Lah, habit seseorang itu sangat menentukan terhadap kesuksesan dia. Jadi habit kita adalah sangat menentukan terhadap kesuksesan kita. Nah, habit itu ternyata juga dipengaruhi dari pikiran. Jadi kita harus berpikir positif mulai sekarang smart listener ya. Negatif boleh, tapi kemudian direframing tadi itu. Jadi jangan dipelihara. Dari gembok-gembok mental tadi itu direframing tadi dengan kalimat yang positif yang kemudian memicu kita untuk bergerak. Karena yang paling penting dalam kehidupan ini, kata guru saya itu, mentor saya mengatakan, kamu tidak boleh berhenti, harus bergerak maju. Yang kedua, terus bergerak maju. Yang ketiga, membantu orang lain untuk bergerak maju. Itu sangat membantu penting. Orang untuk bergerak maju. Orang lain untuk bergerak maju ya. Oke Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari Pak Awan di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang itu telah memiliki keyakinan juara tetapi tidak bersyukur, apakah keyakinan itu akan terus mengikutinya? Ya, justru karena tidak bersyukur akan menutup keyakinan diri. Jadi keyakinan itu harus dibarengi dengan bersyukur. Karena bersyukur itu akan membuka potensi dahsyat yang jauh lebih luar biasa lagi. Ketika dia tidak bersyukur, maka akan menutup potensi. Dan kalau potensi sudah tertutup, menyebabkan keyakinan diri pudar. Jadi keyakinan diri itu mesti dibarengi dengan bersyukur. Karena bersyukur itulah akhirnya kita mengenal potensi kita. Masih ingat bahasan minggu yang lalu, kita kenali potensi kita, setelah itu kita asah, kemudian jadi expert, jadi ahli. Dan jangan lupa ajarkan pada orang lain. Kalau mentor saya tadi ngomong, kamu tidak boleh berhenti tapi bergeraklah maju. 1, 2, terus bergerak maju. 3, membantu orang lain untuk bergerak maju. Jadi move on. Kata anak muda sekarang move on ya. Jadi memang tidak hanya yakin ya, tapi memang kita bersyukur itu penting sekali. Iya, bersyukur itu kan karena dari bersyukur, masih ingat kemarin saya jelaskan, bersyukur itu kan mengenali potensi yang kita punya, kemudian mengasahnya sampai jadi expert dan berbagi pada orang lain. Itu makna syukur. Jadi makna syukur itu bukan kemudian mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi dia tidak kenal potensi dia. Penting sekali ternyata. Syukur itu memang nomor 1 Ustadz ya.
Kalau tidak bersyukur potensi itu akan hilang. Kalau tidak bersyukur pasti dia akan banyak keluhan. Dia fokus pada keluhan dan keluhan itu negatif. Ketika dia fokus pada keluhan, ketika dia fokus pada hal yang negatif, maka keluhan itu jadi doa. Dan kalau jadi doa menjadi kenyataan kan malah bahaya. Maka fokuslah pada kelebihan, fokuslah syukuri apa yang ada, ya. Kemudian kenali, asah, dan berbagilah pada sesama. Itu sangat penting sekali, Ustadz. Oke, Ustadz, saya juga pernah membaca nih, berpikir positif itu, orang yang selalu berpikir positif itu lebih tahu apa yang mereka sukai, dan orang berpikir positif itu senantiasa terus belajar, Ustadz. Iya, berpikir positif itu menjadikan otak kreatif dia terbuka. Ditambah kemudian dia mensyukuri itu, maka otak kreatif ini akan bertumbuh. Dan kemudian mengasahnya. Ketika dia mengasahnya dengan baik, maka menjadi sesuatu yang luar biasa dan menyebabkan percaya diri jadi lebih tinggi lagi. Ketika percaya diri lebih tinggi lagi, dia kembali lagi merajut asa lagi. Nah, ada 4M yang sering kali saya katakan. Jangan gagal melihat. Jangan gagal melihat. Setelah melihat, jangan berhenti di melihat, tapi lakukan. Maka jangan gagal melakukan. Jangan gagal melakukan. Ya, yang ketiga adalah kalau sudah melakukan, jangan pernah berhenti kalau belum selesai. Jadi jangan gagal menyelesaikannya. Dan jangan lupa yang keempat, kalau sudah menyelesaikannya bermanfaat bagi banyak orang, jangan gagal mensyukuri. Itu jadi yang 4M, ya. Jangan gagal melihat, jangan gagal melakukan, jangan gagal menyelesaikan, dan jangan gagal mensyukuri. Artinya kita lakukan 4M. Melihat, melakukan, menyelesaikan, mensyukuri. Begitu terakhir lagi, dirajut lagi lebih tinggi. Lakukan lagi, melihat, melakukan, menyelesaikan, mensyukuri. Naik lagi terus kayak gitu spiral kehidupan. Tapi kadang Ustadz, kenapa kok kita sulit sekali ya Ustadz berpikir positif? Kita melihat mungkin lingkungan ya Ustadz, atau apa ya Ustadz? Karena tadi secara riset saja, ketika kita self talk tadi, itu 65% self talknya negatif. Berarti kan gitu. Makanya kita harus mengolah self talknya. Apa yang ada di luaran itu sebenarnya dari dalam itu diri ya? Sangat berpengaruh dan bahkan tidak berpengaruh sama sekali kalau kemudian kita bisa mengelola di dalam diri kita. Jadi jangan biarkan air laut itu masuk ke dalam kapal kita kalau kita tidak ingin kapal itu tenggelam. Artinya apa? Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu masuk di dalam diri kita kalau kita tidak ingin tenggelam kapal kehidupan kita. Aduh, gitu. Oke Ustadz. Jadi inti dari pembicaraan kita pada sore hari ini itu apa, Ustadz? Seorang pemenang itu berkeyakinan bahwa dirinya itu sang juara. Seorang pemenang itu berkeyakinan bahwa di dalam diri kita ada potensi juara, dan juara itu sebenarnya sejak lahir. Tinggal bagaimana kemudian keyakinan ini ditumbuhkan lagi di dalam kehidupan ini. Jadi saya ulangi lagi, pemenang itu berkeyakinan bahwa sukses dalam kehidupan itu sebenarnya 10% apa yang benar-benar terjadi terhadap mereka. Namun yang 90% itu bagaimana mereka memilih untuk bereaksi terhadap hal itu. Berarti terkait dengan sikap mental. Sikap mental. Oke, dan pemenang menerima diri mereka sebagai manusia yang selalu berubah, tumbuh, tidak sempurna, dan dia selalu memperbaiki diri. Oke, itu dia Smart Listener. Semoga pada sore hari ini sangat bermanfaat ya bagi Smart Listener yang ada di rumah ya Ustadz ya. Semoga Smart Listener juga mempraktekkan ya Ustadz apa yang sudah tadi kita bagi ke Smart Listener. Semoga dipraktekkan di rumah. Semoga nanti kita menjadi pribadi yang lebih positif lagi dalam berpikir dan bertindak ya Ustadz ya. Ya, amin. Semoga bermanfaat sekali bagi Smart Listener. Oke, kalau gitu Smart Listener, saya Ananda pamit. Kita akan berjumpa lagi pada minggu depan dan tetap di 88,9 Smart FM Surabaya. Demikian Interaktif Motivation Talk. Thanks God Tomorrow is Friday bersama Dr. Fakih Syarif, spiritual motivator dan penulis buku bestseller tentang motivasi dan pengembangan diri.